Qingyi. Fang Yuan kurang menikmati makan siangnya. Karena ulah Xiao Yue yang tampak cemberut saja sejak memasuki kediaman klan Long. Itu karena putri patriark klan Long yang banyak bicara dengan Fang Yuan. Bertanya tentang pedang matahari yang ada di punggungnya. Pangeran Weian sangat senang melihat Long Qingyi akrab dengan Fang Yuan. Sehingga ia bisa mendekati Xiao Yue dan memprovokasinya agar benci pada Fang Yuan. Dia tersenyum tipis menatap Xiao Yue yang tidak menyadari dipandangi oleh Pangeran Weian karena ia sibuk melirik Long Qingyi yang tampak antusias bercerita dengan suaminya. Fang Yuan menyadari situasi dalam ruang makan ini tidak menguntungkan baginya dan berusaha mencari cara agar gadis cantik ini tidak terlalu dekat dengannya. Karena itu bisa menghilangkan jatah makan malam Phoenix kecil. Bila Xiao Yue tidak mau berbagi ranjang dengannya. Padahal mereka sudah menahan diri beberapa hari ini karena mereka tidak pernah berhenti melakukan perjalanan dari kota Tianwu. Dengan seringai tipis di wajahnya, Fang Yuan menatap Pangeran Weian. Dia yakin Long Qingyi belum mengenalinya sebagai Pangeran ke-8, Kekaisaran Wei. Aku heran. Kenapa Nona Qingyi tidak menyapa Pangeran ke-8? Padahal seharusnya ia lebih pantas mendapatkan kehormatan berbicara dengan Anda. Daripada aku yang cuma murid pelataran luar saja. Kata Fang Yuan yang tampak rendah hati. Padahal sebenarnya ia ingin menyerahkan gadis cantik yang banyak bicara itu pada Pangeran Weian. Jiang Gu tersenyum lebar mendengar ucapan Fang Yuan itu. Karena jelas-jelas ia sebenarnya bosan mendengar ocehan Long Qingyi. Namun, ia membuat seolah-olah Pangeran Weian lebih pantas berbicara dengan nona muda Long Qingyi. Maafkan aku Pangeran. Seru Long Qingyi terbata-bata. Karena tak menyangka salah satu dari murid Akademi Kekaisaran ini ternyata Pangeran ke-8. Dia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Pangeran Weian hanya bisa tersenyum masam dan mau tak mau harus meladeni setiap pertanyaan dari Long Qingyi. Sementara Fang Yuan mengajak Xiao Yue istirahat ke kamar yang telah disediakan oleh klan Long. Sepertinya mereka tampak terburu-buru. Padahal masih tengah hari. Enaknya menjadi Fang Yuan. Seandainya aku di posisi itu. Kenapa kamu tidak meminta ayahmu saja mencarikan salah satu murid wanita dari klan kecil untuk dinikahkan denganmu? Bodoh. Bisa-bisa aku dijadikan Kasim. Karena menikah itu katanya akan memperlambat kultivasimu. Jiang Gu berbisik-bisik dengan dua murid Akademi Kekaisaran lainnya. Sedangkan Pangeran Weian hanya menghela nafas dalam-dalam saat melihat gadis impiannya dibawa oleh pria lain. Long Qingyi baru menyadari. Ternyata murid tampan itu sudah menikah dengan murid cantik itu. Pantaslah ia merasa tatapan murid cantik itu seperti cemburu menatapnya. Tetapi ia belum sadar sejak tadi dan baru menyadarinya setelah mendengar bisikan-bisikan mereka. Di dalam kamar, Fang Yuan berusaha menenangkan pikiran Xiao Yue yang cemberut terus sejak tadi dan ia memijat pundak istrinya itu. Bagaimana istriku? Apakah enak? Kamu pasti lelahkan melakukan perjalanan jauh ini. Namun, kalau sudah sering mengambil misi, maka perjalanan seperti ini akan terasa biasa-biasa saja. Kata Fang Yuan memulai topik pembicaraan. Bagi Fang Yuan perjalanan jauh seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan latihan fisik yang ia lalui saat di klan Fang dulu. Di mana ia biasa saja berlari melewati berbagai bukit tanpa keluar keringat sama sekali. Apakah Nona Qingyi tadi cantik? Sahut Xiao Yue malah bertanya. Bukan menjawab pertanyaan dari Fang Yuan. Setiap wanita itu cantik. Tetapi ia tidak seperti Yue yang sangat pandai menyenangkan Phoenix kecil. Goda Fang Yuan sembari mengelus pipi Xiao Yue. Dan keduanya pun saling bertatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Xiao Yue menjadi gugup dan menundukkan wajahnya. Sedangkan Fang Yuan entah kenapa detak jantungnya berdebar-debar hebat. Apakah ia telah jatuh cinta lebih dalam pada Xiao Yue? Padahal awalnya ia hanya ingin menjadikan Xiao Yue sebagai alat saja agar ia mendapatkan tempat di klan Xiao setelah dipaksa dalam tanda kutip meninggalkan klan Fang. Fang Yuan menjauh dari Xiao Yue dan berkata, "Aku akan tidur di kamar sebelah saja. Sepertinya Yue belum siap hari ini dan istirahat yang cukup. Karena besok kita akan bertarung melawan para bandit Gunung Lugu." Fang Yuan berkilah. Xiao Yue langsung menarik tangan Fang Yuan dan berinisiatif melakukan serangan lebih dulu. Sehingga langit kota Sinan yang berawan hitam itu menjatuhkan butiran-butiran air yang disambut secara sukacita oleh semua makhluk hidup. Waktu terasa begitu singkat. Keesokan harinya Pangeran Weian memimpin kelima murid Akademi Kekaisaran memasuki Gunung Lugu untuk menumpas bandit-bandit yang meresahkan masyarakat itu. Mereka telah mengganti pakaian dengan mengenakan pakaian klan Long, agar bandit-bandit tersebut tidak kabur tak kala melihat kedatangan mereka. Karena reputasi Akademi Kekaisaran sangat ditakuti dimanapun, termasuk bandit gunung, makanya diperlukan penyamaran untuk mengatasi mereka. Fang Yuan mengenakan topping caping bambu yang telah lama tidak ia gunakan. Sedangkan Xiao Yue berdandan cantik agar menarik perhatian para bandit itu dengan kecantikannya sudah seperti Dewi Bulan itu. Bawa pelontar kembang api ini dan nyalakan apabila sudah bertemu dengan mereka. Supaya aku segera menyusul kalian bersama Penatua Long Duan dan anggota klan Long lainnya, kata Diaken Zoumu menyerahkan pelontar kembang api pada Pangeran Weian. Baik Diakenmu, kami tidak akan mengecewakanmu dan menjalankan misi ini dengan sungguh-sungguh, sahut Pangeran Weian sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Hati-hati Pangeran An, jangan sampai terluka, kata Long Qingyi, kini sangat perhatian padanya. Setelah ia mengetahui kalau murid pendiam itu adalah Pangeran ke-8 dan dia tidak menyapa Fang Yuan lagi, karena takut dipelototi oleh Xiao Yue. Terima kasih Nona Qingyi atas perhatian Anda. Kami pasti akan bergerak secara hati-hati, sahut Pangeran Weian dengan senyum masam. Karena ia merasa risih dengan tindakan Long Qingyi yang selalu lengket dengannya, sehingga ia tidak bisa kemana-mana saat berada di kediaman klan Long itu. Xiao Yue tersenyum manis menatap Fang Yuan. Ia tidak cemberut lagi seperti kemarin. Karena ia sudah dimanjakan oleh Fang Yuan berkali-kali dan kini ia tampak semangat menjalankan misi pertamanya itu. Dia bertekad agar misi ini berjalan mulus, tanpa harus ada yang terluka dalam kelompoknya itu, karena ada suaminya yang senantiasa akan menjaganya. Satu anggota klan Long yang tidak memiliki basis kultivasi menjadi petunjuk jalan mereka menuju Gunung Lugu. Ia adalah pria sepuh yang malang melintang melewati kawasan gunung itu. Tetapi hampir setengah tahun ini, kawasan Gunung Lugu tidak aman untuk dilalui, kalau tidak memiliki pengawal yang memiliki minimal basis kultivasi ranah alam langit. Kalau tidak ada pengawal sekuat itu, maka siap-siaplah akan dirampok oleh para bandit Gunung Lugu dan mereka juga tidak segan-segan memperkosa dan membunuh korbannya. Episode sebelumnya, Klan Long. Episode berikutnya, Bandit Gunung Lugu. Gunung Lugu. Bos. Aku melihat ada rombongan anak muda dari klan Long dan salah satu di antara mereka adalah wanita cantik, kata anggota bandit Gunung Lugu pada Lin Chao, bos bandit Gunung Lugu. Rombongan klan Long, sahut Lin Chao menyeringai. Karena mereka sudah lama tidak mendapat mangsa. Akhir-akhir ini para pelancong yang melewati kawasan Gunung Lugu selalu membawa pengawal yang kultivasinya di atas ranah alam langit.
tentu mereka tidak berani merampok mereka. Karena Lin Chao juga di ranah alam langit dan ia tidak berani duel langsung melawan musuh yang setara dengannya. Karena persentase kemenangannya tidak pasti dan ia tak ingin mati muda gara-gara itu. Dia kemudian menatap anak buahnya itu dan berkata, "Di ranah apa kultivasi mereka?" 5 orang di ranah penempaan tubuh tahap Tian. 1 orang lagi di ranah penempaan tubuh tahap Xuan dan 1 pria sepuh tidak memiliki basis kultivasi, sahut anak buahnya. Lin Chao merasa mereka cukup kuat untuk ukuran anak muda berusia belasan tahun dan ia yakin mereka sengaja memasuki kawasan Gunung Lugu untuk menjebak mereka. Dengan tingkat kultivasi setinggi itu seharusnya mereka telah diterima di Akademi Kekaisaran atau sekte besar lainnya dan klan Long akan terkenal, karena memiliki 5 murid berbakat tinggi. Hahaha. Kalian kira kami ini manusia hutan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar? Tidak semudah itu Cupat Kai untuk menangkap babang tampan ini, kata Lin Chao dengan seringai tipis di wajahnya. Bagaimana Bos Chao? Apakah kami akan mencegat mereka? Tanya Wang Yan, seniman bela diri ranah alam langit yang merupakan tangan kanan Lin Chao. Tidak. Biarkan saja mereka. Lebih baik lepaskan siluman serigala di dekat mereka dan kita tunggu apakah ada ahli bela diri hebat yang melindungi mereka. Karena tak wajar murid bertalenta tinggi seperti mereka dibiarkan berkeliaran tanpa pengawalan. Sama saja itu memberikan kesempatan pada klan musuh untuk melenyapkan talenta muda mereka, sahut Lin Chao. Wang Yan juga sependapat dengan ucapannya. Karena ini seperti jebakan tikus, yang sengaja menaruh ikan asin beracun di sarang mereka. Zhao Han, lepaskan siluman serigala-serigala itu di dekat mereka, kata Lin Chao pada anak buahnya yang memiliki basis kultivasi rendah. Wang Yan, kita tetap di sini, membaca situasi. Karena aku yakin mereka pasti kesulitan mengatasi siluman serigala itu. Lin Chao menyeringai menatap anak buahnya menggiring 5 siluman serigala yang setara dengan ranah penempaan tubuh tahap Tian. Pangeran Wei An merasa aneh. Kenapa mereka belum juga dicegat oleh para bandit Gunung Lugu? Padahal sudah berjalan cukup jauh dalam kawasan Gunung Lugu. Apakah rencana mereka telah bocor keluar, sehingga para bandit itu tidak tertarik lagi dengan kecantikan Xiao Yue? Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya melacak keberadaan siluman di kawasan Gunung Lugu. Karena dulu ia sering berburu siluman, maka ia sangat sensitif terhadap keberadaan para siluman. Tak ada siluman di sekitar sini. Kecuali ada 5 siluman serigala yang mendekat dan mereka muncul juga, gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Fang Yuan sangat senang para bandit Gunung Lugu akhirnya muncul juga. Setelah mereka mencari-cari keberadaan mereka tetapi tak kunjung muncul. Namun, ia merasa heran basis kultivasi mereka sangat rendah sekali. Justru yang berbahaya adalah siluman yang mereka bawa saja. Apa mungkin siluman serigala itu telah dijinakkan oleh mereka? Tetapi seharusnya itu tidak akan bisa dijinakkan oleh basis kultivasi rendah seperti mereka dan sepertinya ada ahli bela diri kuat di belakang mereka yang menyokong. Sehingga siluman serigala ini akhirnya tunduk di bawah perintah para bandit gunung ini. Gumam Fang Yuan menduga-duga. Semuanya bersiaplah. Ada 5 siluman serigala yang muncul, kata Fang Yuan mengingatkan rekan-rekannya. Pangeran Wei An terkejut. Padahal ia sudah mengedarkan energi spiritualnya tetapi belum merasakan keberadaan musuh yang mendekat. Apa dia dapat mendeteksi keberadaan musuh lebih jauh dariku? Padahal tingkat kultivasinya lebih rendah dariku. Gumam Pangeran Wei An terkejut. Xiao Yue langsung menarik pedang bulan dari punggungnya.
Walaupun rekan-rekannya yang lain tampak kebingungan dengan ucapan Fang Yuan, karena tidak merasakan keberadaan siluman yang dikatakannya. Namun, tak ada alasan bagi Xiao Yue menolak perintah dari suaminya itu, karena ia yakin Fang Yuan tak mungkin berbohong pada mereka. Pedang roh kelas surga. Jiang Gu terkejut melihatnya. Ternyata dia Ken Zoumu tidak membual saat mengatakan Fang Yuan dan Xiao Yue memiliki pedang roh kelas surga. Aku akan mencari keberadaan bos mereka dan kalian atasi kelima simulasi serigala yang akan segera muncul. Jangan khawatir. Siluman itu setara dengan kalian dan aku yakin kamu mampu mengatasinya. Bisik Fang Yuan pada Xiao Yue yang langsung mengangguk. Fang Yuan diam-diam meninggalkan rekan-rekannya saat siluman serigala muncul menghadang jalan mereka dan ia menyelinap ke balik pepohonan. Siluman serigala menatap Fang Yuan, tetapi ia menatap balik pada siluman serigala itu, sehingga mereka menundukkan kepalanya seperti anjing jinak, takut dengan tatapan penuh niat membunuh darinya. Mereka setara dengan kita, kata Pangeran Weian juga mengeluarkan pedangnya yang cuma senjata roh kelas bumi. Sedangkan Jiang Gu cuma memiliki pedang roh kelas mistik dan dua murid lainnya memiliki pedang roh kelas kuning saja. Patua, berdiri di belakang kami, kata Pangeran Weian pada pria sepuh penunjuk jalan mereka. Pria sepuh itu segera mundur beberapa langkah dan ia sangat panik, karena tak menyangka lawan mereka adalah siluman serigala yang terkenal sangat brutal saat bertarung melawan musuhnya. Xiao Yue melayang di udara. Tebasan putaran badai salju. Seru Xiao Yue. Muncul butiran-butiran salju di ujung pedangnya dan memunculkan siluet rubah putih melompat ke arah siluman serigala. Siluman serigala adalah petarung jarak dekat menggunakan cakarnya. Tetapi Xiao Yue melayang di udara, sehingga ia tak bisa menjangkau gadis cantik itu dan terpaksa menggunakan auman yang mengandung gelombang udara memblokir siluet rubah putih yang mengarah padanya. Siluet rubah putih langsung hancur, tetapi butiran salju yang hancur berkeping-keping dari siluet rubah putih itu tetap menempel di tubuhnya, sehingga siluman serigala itu membeku dan tak bisa bergerak. Xiao Yue menggunakan jurus tebasan putaran badai salju sekali lagi dan siluman serigala itu tewas membeku dengan tubuh hancur berkeping-keping menjadi butiran salju, hanya menyisakan inti silumannya saja. Gawat! Siluman serigala itu mati. Zhao Han terkejut dan tak lama berselang, Pangeran Weian juga berhasil membunuh siluman serigala yang menghadangnya. Sedangkan Jiang Gu dan dua murid lainnya berhasil mengalahkan siluman serigala juga berkat bantuan Xiao Yue. Ayo kita mundur dan laporkan kejadian ini pada bos Lin Chao. Mereka sepertinya murid-murid jenius dari klan Long dan hanya bos Lin Chao atau Wang Yan yang bisa mengalahkan mereka, katanya pada anggota bandit Gunung Lugu yang ikut bersamanya. Pangeran Weian sudah menyadari keberadaan mereka dan langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mengejar anggota bandit Gunung Lugu itu. Namun, tiba-tiba ia merasa keberadaan Fang Yuan tidak ada di antara mereka, sehingga ia mengerutkan keningnya, menyangka Fang Yuan sembunyi karena takut terluka melawan kawanan siluman serigala tadi. Terima kasih pada akun putra_ACX88 yang telah memberikan hadiah koin. Semoga rezekinya lancar selalu bos kue dan babang tampan lebih rajin update. Episode sebelumnya, Long Qingyi. Episode berikutnya, Lin Chao dan Wang Yan. Pangeran Weian segera mengejar anggota bandit Gunung Lugu yang berusaha kabur. Dan mereka tak menyangka ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh murid-murid yang mengenakan jubah klan Long itu. Kalian tahan mereka. Aku akan meminta bantuan bos Lin Chao untuk datang membantu kita. Seru Zhao Han pada rekan-rekannya.
sehingga puluhan anggota bandit Gunung Lugu yang kultivasi mereka di ranah penempaan tubuh tahap Suan itu segera mengeluarkan senjata masing-masing melawan Pangeran Weiyan. Xiao Yue, Jiang Gu dan kedua murid Akademi Kekaisaran lainnya datang menyusul Pangeran Weiyan. Mereka langsung menghadapi gerombolan bandit itu dengan semangat. Karena kultivasi mereka cukup rendah, sehingga Xiao Yue dan rekan-rekannya dengan mudah melumpuhkan mereka. Cepat tembakkan kembang apinya, agar dia Kenzo Umu dan Penatua Long Duan segera datang mencari keberadaan bos mereka, kata Xiao Yue. Karena Pangeran Weiyan tak kunjung menembakkan kembang api yang menjadi petunjuk untuk dia Kenzo Umu di mana posisi mereka saat diserang oleh gerombolan bandit Gunung Lugu. Dia juga khawatir kalau Fang Yuan akan berhadapan dengan musuh yang kuat dan tak mampu melawan bos bandit Gunung Lugu yang belum diketahui di ranah apa kultivasinya. Pangeran Weiyan segera menembakkan kembang api yang diberikan oleh dia Kenzo Umu itu. Padahal awalnya ia tak berniat menggunakannya dan berniat ingin terlihat hebat saat menangkap bos bandit Gunung Lugu. Namun, rencana itu harus ia urungkan. Karena Xiao Yue mengingatkannya agar segera memberi tanda pada dia Kenzo Umu untuk segera bergabung dengan mereka. Dia Kenzo Umu melihat kembang api di langit dan ia segera mendaki Gunung Lugu menyusul murid-muridnya itu bersama Penatua Long Duan dan beberapa anggota klan Long lainnya. Fang Yuan sempat kesulitan mencari keberadaan Lin Chao dan Wang Yan, hingga ia berputar-putar tak tentu arah hingga akhirnya ia menemukan sebuah gua yang dipasang artefak khusus, sehingga aura keberadaan mereka tidak tercium keluar gua. Hahaha. Dasar tikus-tikus nakal. Kelas kalian sudah mendekati level tikus berdasi. Namun, kalian masih kurang lihai dan harus magang dulu pada senior kalian di lapas Sukamiskin. Gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Lin Chao yang memperhatikan Fang Yuan yang menatap pintu masuk gua. Ia heran kenapa murid klan Long dengan tingkat kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Suan ini mengetahui keberadaan markas mereka. Dan lagi ia datang seorang diri saja. Apa ia nekat atau murid yang bodoh? Aku membereskannya, bos. Seru Wang Yan segera keluar dari gua. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya untuk mengatasi Fang Yuan. Cukup dengan sekali tinju saja. Ia yakin murid aneh ini akan tewas seketika. Dengan seringai tipis di wajahnya, Wang Yan berkacak pinggang menatap Fang Yuan. Dia tidak langsung membunuhnya, karena ingin bermain-main sembari menunggu anggota bandit Gunung Lugu yang ditugaskan menumpas rekan murid yang tersesat ini. Dia yakin Fang Yuan sebenarnya tersesat setelah mencoba kabur dari kejaran siluman serigala yang dibawa oleh Zhao Han. Cuma ranah alam langit. Kamu sudah sangat sombong, kata Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya, mengejek tingkat kultivasi Wang Yan. Aku sedang buru-buru. Jadi gunakanlah seluruh kekuatanmu kalau tidak ingin mati seketika. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, seolah ia akan menghajar Wang Yan hingga babak belur. Wang Yan mengerutkan keningnya dan ia sangat tersinggung mendengar ejekan Fang Yuan itu. Padahal awalnya ia berniat untuk bermain-main dengannya lebih dulu. Kau sungguh sombong sekali bocah bau kencur, umpat Wang Yan geram. Apakah klan Long tidak pernah mengajarimu batas-batas bersikap? Sehingga kau menganggap semua orang adalah anggota klan Long yang bisa kau ejek begitu saja. Darah Wang Yan mendidih dan mengeluarkan pedangnya untuk menebas bagian-bagian tubuh murid nakal ini. Belum sempat Wang Yan bereaksi, ia dikejutkan tiba-tiba wajahnya telah dihantam kepalan tangan Fang Yuan, sehingga ia terhempas ke dalam gua dan menabrak tubuh Lin Chao, hingga ikut terjungkal dari tempat duduknya. Sial, apa yang terjadi?
Lin Chao terkejut dan tidak melihat apa sebenarnya yang terjadi pada Wang Yan sehingga ia terhempas ke dalam gua. "Apakah ada ahli bela diri yang menghajarmu, Saudara Yan?" tanya Lin Chao penasaran. Tetapi Wang Yan tidak menjawab pertanyaan. Lin Chao panik dan memeriksa denyut nadi Wang Yan. Dia terkejut. Saudara Yan sudah mati. Sialan. Gerutu Lin Chao langsung mengeluarkan pedang kelas kuning miliknya. Dengan wajah pucat dan tangan gemetaran, Lin Chao melangkah secara perlahan-lahan keluar gua. Namun, tiba-tiba ia mundur beberapa langkah, karena ada orang yang masuk. Dengan seringai tipis di wajahnya, Fang Yuan menatap Lin Chao. "Apa kau bosnya? Kenapa lemah juga?" ejek Fang Yuan. Terus melangkah mendekati Lin Chao. "Jangan mendekat. Di mana penatuamu?" Lin Chao menduga Fang Yuan dikawal ahli bela diri hebat dari klan Long, makanya Wang Yan langsung terkapar hanya dalam sekali serang saja. Fang Yuan memicingkan matanya dan berkata, "Hah, melawan kalian tidak perlu menggunakan ahli bela diri. Cukup dengan kepalan tangan mungilku ini saja, hahaha." Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh mengejeknya. Lin Chao bernafas lega mendengar ucapannya itu dan seringai tipis muncul di wajahnya. Dia yakin Fang Yuan menggunakan cara licik saat mengalahkan Wang Yan, karena anak buahnya itu terlalu meremehkan tingkat kultivasi Fang Yuan yang hanya di ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja. Dia langsung menggunakan kekuatan terhebatnya menyerang Fang Yuan, karena ia ingin membunuh murid sombong ini dengan sekali serang saja, sehingga kekhawatirannya menghilang. Karena ia merasa sosok Fang Yuan ini cukup mengintimidasinya dan entah kenapa ia merasa sedikit ketakutan dengan tatapan mata Fang Yuan yang menganggap remeh dirinya. Fang Yuan menangkap bilah pedang Lin Chao dengan dua jari tangannya, sehingga ia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa kau bi? Lin Chao belum selesai berbicara dan tiba-tiba ia merasa benda tajam dan panas menusuk jantungnya. Bluak. Fang Yuan memuntahkan isi perutnya. Karena ini pertama kalinya ia membunuh seseorang dengan begitu kejam. Ini seperti pengalaman pertamanya membunuh siluman, sehingga perutnya terasa mual dan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Fang Yuan menendang tubuh Lin Chao dan mengeluarkan sebotol air mineral dari kantung penyimpanannya. Dia duduk terkulai lemas memandangi sekeliling gua. Tak ada penyesalan dalam benaknya telah membunuh bandit-bandit ini, walaupun ia merasa mentalnya belum kuat melakukan ini. Namun, di masa depan ia yakin akan melakukan hal sama. Jadi, ia harus membiasakan diri. Episode sebelumnya, Bandit Gunung Lugu. Episode berikutnya, Tungku Alkemis. Tuan mengambil kantung penyimpanan milik Lin Chao dan Wang Yan. Ia memeriksa isinya. Hanya ada ratusan keping emas saja. Sungguh miskin sekali untuk sekelas bandit yang paling dicari di wilayah klan Long ini. Mungkin mereka selalu menghabiskan uang mereka di meja judi dan tempat prostitusi. Sebagai penegak keadilan, aku akan Setelah mengamankan kepingan emas itu, ia kemudian memperhatikan tumpukan barang-barang berukuran besar yang tergeletak di sudut gua. Barang-barang itu terlalu besar untuk disimpan dalam kantung penyimpanan yang ukurannya hanya 1 kali 1 meter saja. Mata Fang Yuan tertuju pada benda seperti besi berkarat yang mungkin sudah lama tidak digunakan. Ini adalah tungku alkemis. Aku bisa menggunakan ini belajar membuat pil. Setidaknya untuk diriku saja. Sehingga aku tak perlu lagi repot-repot membeli pil untuk mempercepat langkah kultivasiku. Gumam Fang Yuan tersenyum lebar. Untuk menjadi ahli bela diri hebat seseorang membutuhkan bakat tinggi, guru yang hebat dan terakhir sumber daya untuk menunjang langkah kultivasinya agar cepat meningkat.
Tanpa sumber daya baik itu pil atau ramuan herbal lainnya, maka akan sulit naik tingkat kultivasi dalam waktu singkat. Walaupun kultivator itu sangat berbakat, makanya semua murid dari seluruh penjuru Kekaisaran Wei berlomba-lomba untuk memasuki Akademi Kekaisaran. Fang Yuan mengambil kembali kantung penyimpanan milik Lin Chao yang dibuangnya setelah menguras isi di dalamnya. Dia menyimpan tungku alkemis itu ke dalam kantung penyimpanan yang langsung penuh, karena ukuran tungku alkemis yang cukup besar. Apakah ada barang yang perlu diamankan lagi? Fang Yuan memperhatikan tumpukan barang-barang di hadapannya itu. Tak ada yang memikat matanya, karena hanya ada gerobak, pedang biasa dan senjata biasa lainnya. Sepertinya aku harus meruntuhkan gua ini, gumam Fang Yuan. Keluar dari gua dan menggunakan pedang matahari menghancurkan pintu masuk gua dan menyebabkan kebakaran di sekitar gua, sehingga menarik perhatian Diaken Zoumu dan Penatua Long Duan yang telah berhasil mencapai posisi Pangeran Weiyan. Itu pasti ulah Yuan Gege, gumam Xiao Yue. Khawatir ia sedang bertarung melawan musuh yang kuat. Semoga saja musuhnya bukan Rana Sein atau Immortal. Karena suaminya itu mengatakan walaupun ia telah naik ke ranah penempaan tubuh tahap Xuan, dia akan tetap imbang melawan Rana Sein dan kalah dari ranah Immortal. Kenapa bisa begitu? Itu karena kekuatan fisik dan kekuatan roh bela diri adalah dua entitas berbeda. Walaupun bisa digabungkan, tetapi itu tidak akan meningkatkan kekuatannya. Karena teknik pernafasan alam lebih berfokus pada pertahanan diri dan pertarungan kontak fisik. Kalau lawannya menjaga jarak, maka Fang Yuan akan kesulitan mengalahkannya. Namun, roh bela diri berbeda, itu bisa digunakan serangan jarak jauh atau membunuh tanpa harus menyentuh lawan. Tetapi untuk sekarang tingkat kultivasinya masih rendah, sehingga belum mampu melakukan itu. Zhao Han terkejut saat melihat pintu gua tempat bosnya berada telah dihancurkan oleh murid klan Long yang kultivasinya di ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Zhao Han mencoba berbalik badan, kabur dari sana. Tetapi tiba-tiba ia merasakan sensasi panas dari perutnya. Tolong ampuni aku. Kenapa tidak katakan dari tadi? Aku mengira kamu akan kabur, bisik Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya dan ia kembali muntah, karena mentalnya belum kuat melakukan pembunuhan beruntun. Sial. Padahal aku sudah belajar membuat pil penempaan tubuh. Rombongan murid Akademi Kekaisaran yang menjalankan misi menumpas bandit-bandit Gunung Lugu akhirnya berhasil menjalankan misi mereka. Dan Diaken Zoumu langsung membawa mereka kembali ke kota Tianwu setelah berpamitan dengan Penatua Long Duan yang mewakili pihak klan Long. Tak ada gangguan apapun sepanjang perjalanan pulang. Bahkan Patriark klan Tang sengaja mengundang mereka untuk makan bersama di kediaman klan Tang agar kejadian di restoran selera bersama tidak diperpanjang Pangeran Weiyan, sehingga klan Tang tidak akan mendapatkan hukuman dari Kaisar. Lelahnya. Xiao Yue langsung merebahkan tubuhnya di ranjang kamar asrama setelah mereka sampai di Akademi Kekaisaran. Yue, mandi dulu baru tidur, tegur Fang Yuan yang langsung masuk ke kamar mandi membersihkan diri. Dia ingin segera beristirahat juga dan tugas laporan misi saja ia serahkan pada Pangeran Weiyan. Sehingga sang pangeran tampak menggerutu tetapi tidak berani menolak dan ia juga tidak tahu harus menulis apa tentang Fang Yuan. Karena ia tidak mengatakan apa yang ia lakukan di puncak Gunung Lugu, selain membunuh satu anggota bandit tersebut. Yuan Gege tunggu. Seru Xiao Yue menyusul Fang Yuan yang akan menutup pintu kamar mandi. Kita saling menggosok punggung masing-masing hehehe.
Xiao Yue tersenyum manis. Fang Yuan menelan air liurnya. Karena itu merupakan kesukaannya dan ia langsung mengangguk seperti kucing oren yang patuh dipanggil majikannya. Di kelas guru Su Bimbing, Li Fuchen melaporkan padanya kalau Fang Yuan telah kembali dari menjalankan misi. Akhirnya anak itu kembali juga, keluh Su Bimbing. Karena ia mangkir saat jam pelajarannya. Hanya ingin menjalankan misi bersama istrinya saja. Bilang padanya nanti untuk tidak boleh mengambil libur besok. Karena ia menjalankan misi secara ilegal. Kata Su Bimbing pada Li Fuchen. Apa? Li Fuchen takut mengatakan itu pada Fang Yuan. Bisa-bisa nanti ia mendapatkan bogem mentah. Namun, di lain sisi, Guru Su Bimbing juga seperti macan kelaparan sehingga ia terpaksa menyetujui permintaan Guru Su Bimbing. Fang Yuan tidak langsung tidur seperti yang dilakukan Xiao Yue. Dia mencoba menghafal jenis tanaman obat yang digunakan untuk membuat pil penempaan tubuh, yang bahannya terdiri dari rumput malu, ginseng emas, ekstrak tulang siluman, seperti yang tertulis di dalam gulungan ilmu bela diri. Dasar-dasar metode pembuatan pil, disarankan siluman yang ranah kultivasinya sudah tinggi. Karena makin tinggi kultivasinya makin bagus efek dari pil yang dihasilkan. Kalau tahu begini, maka aku akan menyimpan semua tulang siluman yang telah kubunuh saat di Kekaisaran Sui, gumam Fang Yuan. Karena ia jarang membawa pulang siluman yang ia bunuh, kecuali sedang butuh uang atau untuk dibagikan kepada tetangganya. Selanjutnya ia mempelajari cara pembuatannya dan langkah-langkah apa yang harus ia sediakan serta lakukan. Awalnya aku berpikir melakukannya di sini. Tetapi melihat tingkat kesuksesan bagi pemula sangat rendah, maka aku akan mencobanya di paviliun pil saja, meminjam salah satu ruangan khusus yang ada di sana. Walaupun harus menggunakan poin prestasi. Gumam Fang Yuan yang tidak khawatir masalah poin prestasi, karena masih memiliki poin prestasi yang sangat banyak. Beberapa saat kemudian, ia merasa sudah menghafal langkah membuat pil penempaan tubuh dan segera meninggalkan kamar asramanya. Dia tidak mengajak Xiao Yue, karena ia sudah tertidur pulas dengan raut wajah tersenyum. Mungkin karena Fang Yuan memberikan pelayanan terbaik saat di kamar mandi tadi. Fang Yuan menutup pintu kamar secara perlahan-lahan dan menguncinya menggunakan plakatnya yang merupakan alat serbaguna di Akademi Kekaisaran itu. Xiao Sui, murid pelataran luar yang merupakan sepupu Xiao Yue itu tak menyangka pergi ke paviliun pil untuk membeli pil penempaan tubuh akan bertemu dengan Wei Sheng, murid pelataran dalam yang terkenal suka memaksa para murid wanita cantik untuk menjadi kekasihnya dan setelah bosan dengan wanita itu, maka ia akan mencampakkannya seolah-olah tidak pernah mengenalinya. Banyak murid wanita yang tidak bisa menolak ajakannya, walaupun mereka tidak dilecehkan. Namun, mereka sangat risih saat berpegangan tangan kemana-mana dan harus selalu bersamanya kecuali saat malam hari, karena mereka kembali ke kamar asrama masing-masing. Penyebab mereka tidak bisa menolak ajakannya adalah Wei Sheng merupakan anak jenderal ternama Kekaisaran Wei dan dia akan mengancam kalau ayahnya akan menghancurkan klan mereka apabila menolak menjadi kekasihnya. Karena Wei Sheng yang memiliki perawakan tubuh kurus, dengan wajah pas-pasan itu adalah anak tunggal dari Jenderal Wei Sheng yang selalu dimanja dan dituruti keinginannya. Ayolah Xiao Sui. Kenapa kamu takut pada babang tampan ini? Kata Wei Sheng sembari merapikan rambutnya yang meniru gaya rambut Sasuke dalam serial Naruto. Murid-murid lain yang melihatnya hampir muntah darah, karena ia mengaku-ngaku babang tampan. Bahkan Pangeran Ketujuh saja tidak pernah mengaku kalau dirinya tampan.
Padahal sudah jelas ia mirip dengan pangeran yang ada dalam hayalan ciwik-ciwik ABG yang bermimpi menjadi Cinderella. Hei, kenapa kalian senyum-senyum? Apakah kalian mengejek Tuan Muda Seng? Ancam anak buahnya, yang merupakan murid dalam yang berasal dari klan kecil. Sehingga menjadi jongos Wei Seng adalah sebuah kehormatan baginya. Karena Wei Seng akan memberikan beberapa sumber daya untuknya. Murid-murid yang menertawai Wei Seng itu pura-pura melihat langit. Seolah-olah mereka tidak menertawai Wei Seng dan segera meninggalkan tempat itu agar tidak dijadikan samsak tinju olehnya. Tuan Muda Seng, seru Xiao Sui dengan ekspresi wajah masam. Kau itu terlalu baik untukku. Lagi pula aku sudah memiliki kekasih sehingga tolong lupakan aku. Katanya terpaksa berbohong dan menyesal tidak menunggu rekannya Jing Jie dan Wu Jingmi untuk pergi bersama. Karena keduanya masih sibuk berlatih teknik pedang bersama Diaken di kelas guru peringkat 89. Wei Seng mengerutkan keningnya mendengar jawaban Xiao Sui. Dia yakin itu adalah sindiran yang menyayat hatinya. Mulutmu sungguh tajam Suer, sehingga aku memutuskan untuk membuat wajahmu sejelek diriku. Ancamnya sembari menarik pedangnya yang merupakan senjata roh kelas mistik. Xiao Sui sangat panik mendengar ucapannya, karena ia tak mungkin menang melawan murid ranah penempaan tubuh tahap Tian. Sedangkan dirinya saja baru ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja. Seandainya Nona muda Xiao Yue ada di sini, maka ia akan menghancurkan wajahmu juga. Umpat Xiao Sui dengan ekspresi wajah ketakutan saat Wei Seng mendekatinya. Wanita penghibur itu, ejek Wei Seng. Kapan-kapan aku akan mengajaknya tidur bersamaku. Karena cuma dirinya yang masih muda sudah menjadi wanita penghibur dari klan antah berantah. Dan aku sudah tahu bahwa ia rela dinikahi karena mengharapkan pedang roh kelas surga dari si Fang Yuan itu. Kan? Dia mengetahuinya karena itu sudah menjadi gosip utama di pelataran dalam akhir-akhir ini. Entah siapa yang pertama kali menyebarkan gosip itu. Namun, dugaan Wei Seng, Guan Yu lah yang pertama menyebar gosip itu karena cemburu tunangannya. Pangeran Wei Liu mengincar Xiao Yue untuk dijadikan selirnya. Kau. Xiao Sui sangat geram mendengarnya. Aku akan melaporkan ucapanmu pada Yuan GG, supaya wajahmu itu dibuat seperti wajah babi olehnya. Ancam Xiao Sui. Wei Seng tentu tidak takut dengan ancamannya. Karena ia belum mengetahui sepak terjang Fang Yuan di puncak bukit keempat yang membuat para murid senior ketakutan menghadapinya. Episode sebelumnya, Tungku Alkemis. Episode berikutnya, siapa yang berani mengusik sepupuku?